Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Muhammad Supriyadi Rahman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas nasionalisme dalam bentuk mind map. Pembahasan nasionalisme akan kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ialah mengenai pengertian nasionalisme, yang kedua nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme, yang ketiga peran aparatur sipil negara, dan yang terakhir adalah mengenai aktualisasi nasionalisme bagi ASN. Di bagian yang pertama mengenai pengertian nasionalisme kita bagi menjadi 4 pembahasan. Nasionalisme dari segi politis memiliki pengertian adalah manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk berebut kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan, maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam arti sempit, nasionalisme adalah sikap meninggikan bangsanya sendiri secara berlebihan dan tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Dalam arti luas, nasionalisme adalah merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara dan sekaligus menghormati bangsa lain. Sedangkan dalam segi Pancasila, nasionalisme adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme. Untuk sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa ialah yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ajaran agama dapat memasuki ranah publik. Hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Saling menghormati dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Dan yang terakhir, demokrasi tidak hanya kekuasaan rakyat, tapi ada kekuasaan Tuhan. Untuk sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab ialah perlunya kegotong royongan, pentingnya persatuan dunia dan kekeluargaan antar bangsa, keseimbangan antara agenda nasional dan internasional. Untuk sila ketiga, persatuan Indonesia. Semangat persatuan Indonesia dalam bentuk gotong royong juga dapat diperkuat dalam kehidupan masyarakat sipil dan politik dengan terus-menerus mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dan multikulturalisme yang dapat membangun rasa keadilan dan kebersamaan, dilandasi dengan prinsip-prinsip kehidupan publik yang lebih partisipasif dan non-diskriminatif. Kemajemukan dan keanekaragaman budaya, suku, etnis, agama yang mewarnai kebangsaan Indonesia bukanlah sebuah ancaman, tetapi sebagai limpahan karunia yang bisa saling memperkaya hasanah budaya dan pengetahuan. Untuk sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ialah yang pertama, dengan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai harkat martabat manusia dan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Berikutnya, peran aparatur sipil negara. Yang pertama, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik ialah wewenang ASN dalam membentuk kebijakan publik, integritas dan profesionalisme ASN. Yang kedua, ASN sebagai pelayan publik. ASN bekerja secara lebih profesional serta memegang prinsip sebagai pelaksana kebijakan publik dan memberikan pelayanan publik yang prima. ASN dituntut harus memiliki integritas tinggi. Yang ketiga, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. ASN menjadi kepanjangan tangan negara dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. ASN tidak memihak suatu kelompok atau golongan dan tidak bersikap diskriminatif, mampu menjaga kondisi damai atau mampu memanajemen konflik. Bagian terakhir, aktualisasi nasionalisme bagi ASN. Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap pegawai ASN, bahkan tidak sekedar wawasan saja, tetapi kemampuan mengaktualisasikan nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugasnya merupakan hal yang lebih penting. Diharapkan dengan nasionalisme yang kuat,
maka setiap pegawai ASN memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa, dan negara. Pegawai ASN akan berpikir tidak lagi sektoral, tetapi akan senantiasa mementingkan kepentingan yang lebih besar, yakni bangsa dan negara. Untuk itu, pegawai ASN harus memahami dan mampu mengaktualisasikan Pancasila dan semangat nasionalisme serta wawasan kebangsaan dalam setiap pelaksanaan fungsi dan tugasnya sesuai bidangnya masing-masing. Nah, demikian podcast tentang nasionalisme kita pada hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.